Baik Bapak Ibu, kebetulan hari ini kita tidak ada judul yang pasti atau temanya, topiknya. Cuman hari ini kita lebih kepada sharing, diskusi dhamma. Jadi saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu belum tahu, teman-teman sahabat-sahabat belum tahu. Saya juga belum tahu apa yang teman-teman di sini sudah tahu. Karena saya juga nggak mau sok tahu. Jadi sering biasa kita lebih, kalau saya lebih sering kasih kesempatan sahabat-sahabat terkasih untuk bertanya. Jadi selama ini setiap hari Minggu sudah mendengarkan ceramah Dhamma di sana. Setiap mungkin yang Selasa Kamis ada ikut meditasi. Namun ketika di rumah apakah benar-benar sudah menjadi cara hidup? Apakah Selasa Kamis atau hari Minggu hanya sebagai ritual atau hanya sebagai eh, kebiasaan hari Minggu harus ke wihara? Kalau yang di belakang-belakang saya lihat tadi banyak pejuang stempel. Ya, dari sekolahan itu banyak pejuang stempel. Pastinya kita memiliki pertanyaan-pertanyaan, Bante selama ini saya sudah belajar Dhamma, sudah sering meditasi. Tapi kenapa ketika mungkin di dalam kehidupan sehari-hari ada tantangan dan rintangan. Dan kita juga sering bertanya mana yang benar-benar yang harus saya praktekkan, yang saya pelajari dari Buddhis. Ataupun ini hanya ritual tradisi kebudayaan yang selama ini saya anggap Buddhis. Dan apakah saya sebagai umat Buddha hari Minggu atau Selasa Kamis ke wihara, di sini saya mengembangkan spiritual atau saya hanya menjalankan ritual saja? Ya, hari ini kita udah ritual tadi kan, namaskara, baca parita, meditasi, dengarkan sama itu kan udah tersusun. Udah tersusun menjadi salah satu ritual yang sebenarnya kita juga bisa mengambil makna dari spiritualnya. Apa dampak yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sering kita melakukan sesuatu hal yang benar, tapi ternyata tidak baik. Dan sebaliknya kita berusaha yang terbaik ternyata belum benar. Nah, antara baik dan benar. Dan ada pertanyaan yang sering muncul dalam diri kita. Bante, saya sering ke wihara, sering meditasi, sering berbuat baik, sering berdana setiap hari Minggu. Tapi kenapa hidup saya begini-begini saja? Sedangkan tetangga saya, Bante, yang gak pernah ke wihara, yang gak pernah berbuat baik, kok lebih sukses? Kok usahanya lebih naik dan lain sebagainya. Nah, apakah ini benar-benar kita sudah menjalani atau apa? Maka hari ini kita akan membahas tentang sudah sadar atau belum. Jadi Bapak Ibu di sini sudah sadar? Sudah sadar? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Sudah sadar? Sekali lagi enggak kompak. Sudah sadar? Sudah. Terima kasih kalau gitu cukup sekian dari saya. Ya karena kalau udah sadar kan sudah mengerti semuanya. Mungkin kita sadar secara jasmani, tetapi kita sebagai umat Buddha belajar Dhamma bukan hanya sekedar sadar, tapi harus sadar, sadar diri dan tahu diri. Agar kita bisa menempatkan diri kita melihat kala desa, tempat dan waktu. Ketika kita di umat berumah tangga, misalnya, oh ada tantangan dan rintangan suami istri misalnya. Topik mana yang harus saya jalankan untuk melewati tantangan dalam hidup ini? Apakah hanya ketika ada masalah, tantangan, rintangan kita datang ke wihara, kita konsultasi, tanya dan lain sebagainya? Tidak hanya seperti itu, tetapi apa yang kita pelajari hendaknya seharusnya menjadi map, menjadi Google Map bagaimana cara hidup kita. Bukan berarti Bapak Ibu sering ke wihara, sering berbuat baik, tidak ada hal-hal buruk terjadi. Bukan berarti kita selalu baik sama orang, kita selalu bantu sama orang,
terus kita terhindar dari hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berpikir demikian, justru inilah penderitaan yang kita sengaja. Penderitaan yang kita sengaja adalah kita berusaha mendapatkan yang baik terus tanpa adanya hal yang buruk. Misalnya tanpa sakit, tanpa capek, tanpa lelah. Justru di sini kalau penderitaan yang kita sengaja adalah kita berusaha untuk terus kuat, terus sehat, nggak mengakui bahwa jasmani ini juga akan mengalami perubahan. Kondisi hidup kita baik buruk juga akan terjadi. Kita sebagai umat Buddha bukan berdoa dijauhkan dari mara bahaya, tetapi kita bagaimana untuk siap menghadapi mara bahaya. Kita sebagai umat Buddha bukan berdoa supaya diselamatkan, tetapi kita sebagai umat Buddha bagaimana kita menciptakan keselamatan untuk diri kita sendiri. Setidaknya ketika kita sakit, kita bisa menerima, bisa menyadari, bisa melepaskan bahwa ini bagian dari kehidupan kita. Bukan kok kalau Bapak Ibu percaya sama Buddha, baca Parita Budang Damang Sang Sarna Gacami, lalu sama sekali tidak merasakan kesedihan, penderitaan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi kita bisa memperkecil, tidak terlalu larut dalam kesedihan atau penderitaan ketika kita mengenal ajaran Buddha. Sering kita dengar bahwa hidup adalah apa, teman-teman? Hidup adalah, sekali lagi, hidup adalah, pantas Bapak Ibu menderita terus. Hidup adalah penderitaan, ya menderita terus jadinya. Bukan hidup adalah penderitaan, tapi penderitaan, kesedihan itu bagian dari kehidupan. Suka, duka, dihina, dicela, hujan, panas, untung, rugi itu bagian loka dhamma, dhamma yang pasti dan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ketika kita berbuat baik, kita menolong orang, kita meditasi dan lain sebagainya. Tadi, kenapa hidup saya begini-begini saja, Bante? Sedangkan tetangga saya yang gak pernah berbuat baik, gak pernah meditasi kok lebih kaya, lebih berhasil dari saya. Ini sering saya ulangi karena sering terjadi dalam kehidupan kita. Coba mulai sekarang kita balik. Untung saya sering berbuat baik. Untung saya sering ke wihara. Kalau tidak, mungkin kehidupan saya sekarang lebih buruk dari hari ini. Pernah gak kita menyadari itu? Karena kita lebih sering menuntut dari luar diri kita. Bapak Ibu yang punya pasangan kan sering menuntut, apa yang sudah kamu lakukan untuk saya? Apa yang sudah kamu berikan untuk saya? Padahal kalau kita justru malah menanyakan itu kepada pasangan masing-masing, mungkin teman, sahabat, justru tidak akan pernah ada puasnya. Sedangkan Sang Buddha berpesan di situ, lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri. Bukan melihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain. Bapak Ibu sebagai perumah tangga punya kewajiban masing-masing setiap tahun. Setiap hari punya kewajiban masing-masing. Kalau setiap saat melihat apa sih yang sudah dan belum saya lakukan. Mungkin suami ke istrinya, istri ke suami, anak ke orang tua ke anak. Apa ya yang sudah dan belum saya lakukan? Kewajiban yang saya lakukan. Tentunya ketika dalam keluarga masing-masing berpikir demikian, kan masing-masing dapat. Bukan justru malah menuntut dari orang lain kepada kita. Kalau semuanya menuntut, nggak ada yang mendapatkan sama sekali dan nggak ada yang melakukan. Tapi kalau kita tahu mana sih yang sudah dan belum saya lakukan. Karena kalau menuntut keluar itu kita hanya kecewa. Tapi kita tahu mana yang seharusnya saya lakukan, mana yang nggak perlu kita lakukan. Jadi seni menjadi bijaksana itu tahu mana yang harus kita perjuangkan, mana yang harus kita tinggalkan. Sahabat-sahabat terkasih, setiap hari, setiap saat, kita sering menderita yang kita sengaja sendiri karena kita menginginkan keinginan orang lain menjadi keinginan kita juga. Kita sering membandingkan keberhasilan kita dengan orang lain juga. Ya. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak akan pernah ada puasnya dan kita nggak akan ada selesainya.
Seorang Mahatma Gandhi pernah bilang, seisi dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluk hidup. Tetapi seisi dunia ini tidak mungkin cukup memenuhi keinginan satu manusia. Nah, semua sebenarnya isi dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup, tapi tidak cukup memenuhi keinginan satu manusia. Kalau kita punya keinginan setiap hari, setiap saat, mana sih yang ini hanya sebagai keinginan atau ini sebagai kewajiban kita? Mana yang seharusnya saya perjuangkan, mana yang tidak perlu. Nah, karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kapanpun kita tidak akan pernah selesai. Tetapi harusnya bagaimana? Kita harus tahu diri, sadar diri, kita harus membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri yang sebelumnya. Saya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Setidaknya kalau hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, tidak lebih rusak dari hari kemarin. Tapi perbandingannya kepada diri kita sendiri. Kalau membandingkan sama orang lain, sama tetangga kita, ini nggak akan pernah ada selesainya. Karena si A nanti kita bandingkan sama si A, nanti sudah mencapai nanti si B, si C, dan lain sebagainya. Dan kita terus mengeluh jadinya. Oh kenapa? Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya katakan, sesuatu yang kadangkala kita keluhkan, kita keluh-keluhkan ini, menjadi impian orang lain. Hidup yang begini-begini saja, yang kita anggap begini-begini saja, itu biasanya jadi cita-cita orang lain. Misalnya saya bilang, oh saya di sini sudah hampir 15 tahun, 16 tahun. Kok begini-begini saja ya? Tapi ada umat yang bilang, oh enak ya jadi bante ya. Pernah enggak teman-teman di sini ingin menjadi seperti orang lain? Sedangkan orang yang kita inginkan itu, dia selalu mengeluh dalam hidupnya. Maka di sini kita belajar satu hal, hidup yang kita anggap begini-begini saja, itu sering menjadi cita-cita orang lain. Misalnya Bapak Ibu hari ini bisa hadir di sini, di antara orang-orang di luar sana yang sebenarnya ingin datang ke sini, belum bisa. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak alasannya dan lain sebagainya. Tapi teman-teman bisa hadir di sini hari ini, itu bisa menjadi cita-cita orang lain. Oh enak ya orang itu, tiap hari Minggu bisa ke wihara, bisa bareng keluarganya ke wihara. Yang kita anggap, oh capek bante jauh. Tetapi itu menjadi cita-cita dan harapan orang lain. Maka teman-teman, setiap saat, setiap hari, berusahalah kita menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Karena kalau menjadi lebih baik dari orang lain terus, apalagi membandingkan mungkin pasangannya, mungkin anaknya, itu hanya menyakiti diri sendiri dan secara tidak sadar kita menyakiti orang lain juga. Bahkan kita menyalahkan diri kita sendiri juga. Banyak orang yang sudah berusaha, tapi nggak mencapai, bukan berarti nggak berhasil, tapi sudah banyak keberhasilan yang dia lewati. Salah satunya adalah dia terus berusaha. Begitu juga dengan hidup kita. Begitu juga kita belajar dari Pangeran Siddhartha hingga menjadi Buddha. Berapa lama beliau berkelana, kemudian ketemu teman-temannya, sahabatnya, bahkan dikucilkan, bahkan pergi sendiri, hingga akhirnya mencapai satu kesadaran yang agung, pelepasan agung, hingga menjadi Buddha. Begitu juga dengan kita. Jangan pernah berpikir berhenti dalam perjuangan ini, karena perjuangan walaupun tidak ada hasilnya seperti yang kita harapkan, tapi kita sudah berhasil setiap kita ingin berusaha. Itulah keberhasilan kita. Salah satunya itu. Kalau kita sudah melakukan, di situ udah keberhasilan kita. Kita udah bisa melawan kemalasan kita misalnya. Sudah melawan mungkin melatih kesabaran kita. Dan kita meningkatkan kualitas diri kita. Intinya jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Karena hidup ini adalah tentang perjalanan. Jalan cepat itu nggak harus berlari.
apalagi lari dari kenyataan. Karena kita sebagai manusia, terlahir sebagai manusia, kita tidak cukup hanya berkembang biak, tapi kita juga harus berkembang baik. Inilah yang membedakan kita sebagai manusia dan makhluk lain adalah kita terlahir sebagai manusia, tidak cukup hanya berkembang biak, tapi kita juga harus berkembang baik. Terlahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, kita harus menghidupkan kehidupan manusia lainnya. Bukan kita justru malah numpang kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Atau kita merugikan kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Hidup harus menghidupkan kehidupan orang lain, bukan memanfaatkan kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Kalau kita hanya bertahan, itu enggak sulit. Tapi bagaimana proses kehidupan kita, itu bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Ini adalah salah satunya, perjuangan kita adalah hidup ini bukan hanya berkembang biak, tapi berkembang baik. Inilah yang meningkatkan kualitas kelahiran-kelahiran kita selanjutnya. Ya, mungkin itu pembukaan dari Bante. Bapak Ibu boleh bertanya, nanti yang tanya langsung dapat buku saya. Ini yang terbaru. Boleh. Nah, setengah. Nanti yang tanya langsung bisa dapat buku. Silahkan yang mau bertanya langsung angkat tangan. Nah, ini ada di sini. Ini waktunya enggak panjang karena pas jam makan siang. Nah. Ada suaranya. Maklum kita memang biasa dibungkam memang ya. Namo Buddhaya Bante, Soti Hontu. Saya mau bertanya, saya ada membaca kutipan dari Instagram itu, ada pernyataan dari seorang Rinpoche, dia mengatakan kalau kita ingin mengetahui apa yang kita lakukan di masa lampau, lihatlah keadaan hidup kita saat ini. Dan kalau kita ingin mengetahui kehidupan kita masa lampau, lihatlah apa yang kita perbuat saat ini. Mohon dijelaskan Bante. Namo Buddhaya. Intinya kalau kita ingin tahu kehidupan masa lampau kita seperti apa, lihatlah kondisi hidup kita saat ini. Dan kalau kita mau tahu kehidupan kita yang kadang seperti apa, lihatlah juga cara hidup kita saat ini juga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau melihat kehidupan kita yang lampau, tentunya lihat kehidupan kita sekarang itu seperti apa. Kalau baik-baik saja, mungkin lancar-lancar saja, berarti masa lampau kita banyak kebajikan, hal-hal yang baik yang kita lakukan. Sehingga saat ini kita mendapatkan yang memang seharusnya kita dapatkan. Tetapi kehidupan saat ini juga tidak sepenuhnya dari apa yang kita lakukan masa lampau. Tetapi usaha, daya upaya saat ini juga. Dan sesungguhnya kita nggak penting mengetahui kehidupan kita terdahulu itu seperti apa dan yang kedepannya seperti apa, tetapi fokuslah pada sekarang di sini saat ini. Kita tidak bisa mengubah kehidupan kita masa lalu dan kita juga tidak bisa benar-benar mengkondisikan kehidupan yang akan datang itu seperti apa. Tetapi kita bisa merusak kehidupan kita sekarang di sini saat ini dengan mengkhawatirkan yang akan datang dan menyesali yang sudah pernah terjadi. Kita bisa merusak kehidupan saat ini hanya kita mengikat pada kondisi yang pernah terjadi dan mencari masa lalu dan lain sebagainya. Masa lalu biarlah berlalu, bilang aja, oh saya lulusan akuntansi. Tahu akuntansi? Aku mantan yang tak perlu kau tangisi. Nah, akuntansi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa merusak saat ini dengan kita terikat dan mengikat kondisi yang
sudah terjadi atau masa lalu. Bahkan saya pernah bilang, bahkan sesalah apapun yang pernah kita lakukan, jangan terlalu menyesal berlebihan. Karena itu tidak bisa mengubah yang sudah terjadi. Tapi justru malah merusak saat ini dan menjadi ketakutan ketika kita mau melangkah. Kalau kita terlalu menyesali apa yang sudah terjadi, walaupun itu sesuatu hal yang salah ya sudah, terima. Belajar dari kesalahan kita masa lalu, tapi jangan berlebihan dalam menyesali. Karena ini akan membuat diri kita ketika mau melangkah lagi, ketakutan. Takut salah lagi, takut salah lagi. Takut salah bukan berarti tidak bisa melangkah, tapi karena kita terlalu terikat pada masa lalu kita. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal yang sekarang sebesar apapun, jangan hanya itu berharap untuk kehidupan kita yang akan datang. Oh Bante, saya banyak berbuat baik ke wihara biar nanti masuk surga. Ngapain lama-lama, nanti sekarang aja gitu loh. Maksudnya sekarang bukan berarti kok kita meninggal, enggak. Tapi kebaikan hal yang kita lakukan, ya nikmati kebahagiaannya sekarang. Di sini, sekarang, saat ini. Jangan berbuat baik hanya karena supaya nanti masuk surga. Ya tiba-tiba nanti jong enggak masuk kan, kecewa. Kita juga belum tahu kan. Tetapi yakinkan bahwa langkah kita sekarang itu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri kita sendiri. Saya sering bilang gini, Bapak Ibu, kalau tiba-tiba memang kehidupan kita itu hanya sekali sekarang, apakah Bapak Ibu menyesal sudah berbuat baik? Ya? Wah Bante, kalau saya tahu kehidupan cuma sekali ya berfoya-foya. Malam ke klub, siang hiburan dan lain sebagainya, kan hidup cuma sekali. Kita akan berpikir demikian kalau kita berbuat baik hanya mengharapkan nanti supaya saya. Padahal kebaikan itu ya lakukan di sini sekarang saat ini, titik. Kalau kita mengharap, bahkan mengharap orang lain yang kita bantu baik sama kita, yang ada Bapak Ibu kecewa. Sering kan Ibu-Ibu, wah Bante saya sudah bantu dia, sudah tolong dia, udah sering bantu, tapi kok dia malah nggak baik sama saya. Dia kok tetap jahat sama saya. Rahasia yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ketika kita baik sama si A, ketika kita membantu si A, jangan harap hanya si A yang baik sama kita. Bisa saja kebaikan itu muncul dari orang lain, misalnya si B, si C, si D dan lain sebagainya. Tetapi karena mindset kita udah sering, kalau saya baik sama dia pasti baik sama saya. Tidak selalu, very good loh. Gitu. Biasanya kita walaupun baik sama si A, karma baik yang berbuah ini tidak selalu dari si A. Kadang dari hal-hal lain. Mungkin Bapak Ibu pernah, dulu kita lihat film, pas kita sering membantu orang, sering berbuat baik. Pas kita susah tiba-tiba ada nenek-nenek bantu kita. Ada nenek-nenek bantu. Nah, kalau di dalam Buddha disitulah para dewa menjelma menjadi manusia menolong kita. Tetapi banyak umat Buddha yang punya pikiran kalau saya sembahyang di tempat-tempat tertentu yang ada dewa-dewanya, nanti dewa datang nolong saya. Nah, itu. Tidak selalu. Kadang-kala menolong melalui orang lain. Begitu juga ketika kita berbuat baik, teruslah berbuat baik walaupun orang yang kita bantu itu tidak baik sama kita. Karena kebaikan itu akan muncul dari orang lain. Bahkan mungkin gak hari ini, mungkin besok, mungkin tidak besok, mungkin lusa, mungkin kehidupan yang akan datang. Ketika kebaikan dan kepedulian kita tidak dihargai orang lain, disitulah sebenarnya kita belajar tentang ketulusan hati. Dan ketika kebaikan dan kepedulian kita tidak dihargai orang lain, ingatlah, hal itu akan sangat berharga bagi diri kita sendiri suatu saat nanti. Jadi walaupun kita terus berbuat baik, belum ada kebaikan yang muncul, bukan berarti kebaikan itu tidak berbuah. Bisa saja sudah berbuah dengan cara yang seharusnya kita menderitanya besar, tapi karena kebajikannya ada, mengecil.
Ibaratkan tadi Bante, saya sering berbuat baik sama orang yang naik motor pakai helm. Kenceng-kenceng jatuh, tangannya patah, kakinya patah. Tapi dia selalu bilang, wah percuma saya pakai helm masih patah tangan saya. Seharusnya kan untung saya pakai helm. Hanya tangan kaki yang patah, kalau enggak mungkin kepala saya. Sama dalam hidup ini, berusahalah melihat dari sisi yang baik yang bisa kita pelajari dan kita kembangkan. Mungkin itu ya, ini Pak. Terima kasih. Bante. Oke, lanjut. Nah, gantian yang sana mungkin Adi. Nah, sini sana. Ini ada bukunya, ada 5 kok. 5 penanya pertama. Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya, kita berlatih meditasi, kadang kan pencapaian kan bisa berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita berlatih dan melakukan kebajikan terus kita mengharapkan kehidupan nanti setelah ini akan terlahir kembali menjadi Buddhis. Apakah itu boleh dan apakah itu termasuk melekat? Terima kasih Bante. Oke, kita juga harus tahu membedakan antara aspirasi atau harapan baik dan keinginan. Banyak umat Buddha yang nanti berusaha sedikit, nanti buka usaha. Oh kita kan umat Buddha, nggak usah terlalu melekat. Pernah? Yang digitukan temannya? Oh kita harus sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Ingat, sederhana bukan berarti miskin. Punya aspirasi bukan berarti keinginan yang berlebihan. Keinginan yang kita maksud sebagai kekotoran batin ini adalah ketika itu mengandung loba, dosa, dan moha. Sesuatu hal yang negatif. Tapi sesuatu aspirasi, harapan yang baik. Dan kita dukung dengan usaha, daya upaya. Itu ya harus kita lakukan. Sama kita punya cita-cita, tapi bukan hanya kita berdoa saja. Tetapi kita juga harus mengusahakannya. Ingat, antara aspirasi dan keinginan lebih kepada hal-hal yang negatif, yang mengandung loba, dosa, dan moha. Itu mengandung sesuatu hal yang buruk. Nah, kalau kita berbuat baik, misalnya belajar dhamma supaya kehidupan yang akan datang bisa terlahir lagi sebagai manusia, bisa bertemu dengan Buddha Dhamma, tentunya kan praktek sekarang harus benar-benar kita lakukan. Bahkan kita tidak perlu berdoa atau keinginan ketika itu benar-benar kita lakukan, otomatis sebenarnya. Sama, hasil karma kita baik dan buruk itu kan otomatis. Tetapi harus kita upayakan juga. Sebanyak apapun karma baik kita di masa lalu atau kemarin, kalau sekarang kita nggak mengkondisikannya itu berbuah, bisa mungkin berbuah tapi kecil. Efeknya tidak terlalu besar. Begitu juga keburukan masa lampau mungkin ada, tapi sekarang kalau kita hidup dengan penuh kehati-hatian, benar-benar hati-hati, mungkin karena buruknya berbuah tapi kecil. Sama, ketika harapan kita, aspirasi, saya sih lebih sering menggunakan kalimat aspirasi ya. Aspirasi itu seperti ketika kita pelimpahan jasa, semoga kebajikan yang saya lakukan melimpah kepada kedua orang tua saya, itu aspirasi. Berbeda dengan doa, karena doa lebih mengacu kepada permintaan. Kalau ini kan aspirasi kan kita mengkondisikan diri kita yang berusaha. Karena pencapaian-pencapaian di dalam Buddhis kan tidak berhubungan dengan makhluk lain yang membuat kita mencapai sesuatu gitu. Yang ada kan sering melihat makhluk-makhluk lain. Ya, meditasi mau melihat makhluk ini, mau melihat, banyak orang yang meditasi pas begitu duduk mau melihat yang tidak kelihatan. Kan melihat yang tidak kelihatan. Udah tahu nggak kelihatan? Kok mau dilihat gitu. Melihat makhluk-makhluk lain. Wah, nanti saya tadi meditasi tiba-tiba Buddha muncul depan saya gitu. Dan melihat makhluk lain. Ini sering kalau saya sebut, oh Bante berarti saya indigo. Iya indigo. Tahu indigo kan? Indikasi gangguan otak jadinya. Nah, sama ketika meditasi, ketika praktek dhamma, pertama dan utama yang harus kita perbaiki adalah perbaiki motivasi kita. Sama, kita meditasi, kita berbuat baik, motivasi kita supaya
di kelahiran-kelahiran yang akan datang, bahkan sekarang yang akan datang, kita bisa terlahir mentok-mentoknya menjadi manusia lagi dan memiliki karma baik, bertemu dengan ajaran Buddha lagi, itu kan aspirasi. Maka dan sekarang kita juga harus melakukan sebab-sebabnya. Bukan hanya kita punya aspirasi-aspirasi tapi kita tidak melakukan apapun. Sama ketika umat Buddha, Bante saya mau pelimpahan jasa. Jasanya mana? Dia belum melakukan apapun tapi mau pelimpahan jasa. Tiba-tiba datang ke wihara, tangan kosong lain sebagainya. Bante saya mau pelimpahan jasa. Terus jasa kamu apa? Bukan berarti minta ya, tapi setidaknya ada kebajikan yang kita lakukan. Maka kita pelimpahan jasa, melimpahkan kan. Kita punya kebaikan yang kita lakukan baru namanya pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu kan mengkondisikan kebahagiaan dan kebajikan yang kita lakukan. Orang-orang yang berhubungan karma dengan kita itu turut berbahagia. Ya kalau kita nggak melakukan apapun bagaimana mau turut berbahagia gitu loh. Maka harus ada yang namanya daya upaya. Sama, nggak masalah kita punya aspirasi, punya harapan yang baik. Kuncinya di sini adalah kita melakukan sebab-sebabnya. Bukan hanya cita-cita, bukan hanya aspirasi, bukan hanya harapan, tapi kita mengkondisikan sebab-sebabnya di kehidupan sekarang ini. Yang singkat ini, gitu loh. Nah, itu bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Nah, gantian sini, Pak Adi. Nah, jadi sini, sini, sini. Nah, baru 2, masih 3. Namo Buddhaya Bante, izin Budaya. bertanya. Agama Buddha selalu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah buah dari karma kita. Jadi bagaimana pandangan agama Buddha mengenai berkah dan berkat? Seperti memohon keselamatan, memohon kebahagiaan, memohon kekayaan seperti itu. Terima kasih Bante. Oke. Segala sesuatu yang terjadi karena karma kita di masa lampau. Bagaimana dengan kita memohon berkah, memohon keselamatan dan kebahagiaan? Iya, memohon itu sah-sah saja. Tetapi itu bisa terrealisasi, bisa terkabul apabila ada sebab-sebab yang pernah kita lakukan. Ingat ya, yang pernah kita lakukan. Kondisi saat ini itu karena kebajikan kita masa lampau dan ini yang perlu kita ketahui di sini bukan hanya full kehidupan yang masa lampau, tapi bisa saja sekarang di sini kita menciptakan karma baru. Jadi karma itu ada kehendak, ada wipaka. Wipaka karma itu hasil. Tapi kalau karma, kita melakukan sesuatu itu karma. Dan harapan dan lain sebagainya terjadi. Mungkin kita sebagai umat Buddha punya keyakinan, punya kepercayaan makhluk-makhluk suci di sekitar kita. Dan kita berusaha berbuat baik dan kita sembahyang misalnya. Bisa saja mereka menolong. Tapi menolongnya mengkondisikan karma baik kita berbuah. Bukan pertolongan dari orang lain, makhluk lain langsung enggak. Tapi mengkondisikan karma baik kita berbuah. Kalau di dalam Buddhis, para dewa yang paling dekat dengan manusia, itu turun ke alam manusia itu saat bulan Cei Cabgo atau Uposatha. Di situ dijelaskan, orang-orang yang menjalankan Uposatha, itu para dewa mendekat mengkondisikan karma baik orang yang menjalankan Uposatha itu lebih mudah berbuah. Karena disebutkan di situ orang yang sedang menjalankan atasila atau Uposatha, secara jasmaninya itu lebih bersih. Lebih mungkin aromanya berbeda dibanding mungkin kita kehidupan sehari-hari yang 5 sila misalnya. Nah, tetapi kamu juga jangan terus-terus meminta berdoa sedangkan kita nggak melakukan apapun, nggak melatih. Bagaimana para dewa mendekat, teman kamu aja menjauh gitu. Ya, kita yang mengkondisikan. Memang itu hasil dari karma kita masa lampau. Dan juga kita bisa saja membuat karma yang baru sekarang. Yang terjadi pada diri kita melakukan. Itu tidak full selalu apa yang pernah kita lakukan. Tapi sekarang kita bisa menciptakan yang baru. Dan ini efeknya bisa di kehidupan yang akan datang.
atau memang habis sekarang di sini saat ini. Misalnya, kalau yang baru dan langsung apa Bante? Mungkin ketika kita benar-benar belajar, benar-benar kerja keras dan lain sebagainya, walaupun di kehidupan kita masa lampau sedikit karma baik kita, tapi karena usaha kita sekarang di sini saat ini, yang berbuah itu ya karma baik sekarang di sini saat ini. Nggak perlu nunggu yang masa lampau, tapi sekarang. Nah, begitu kita melakukan langsung berbuah gitu loh. Misalnya ketika kita berbuat baik sama orang, dia langsung bilang terima kasih, kita bahagia di situ langsung spontan. Berbuahnya langsung di situ. Kita merasa bahagia ketika kita bisa bantu orang lain. Pas di situ, itu spontan di situ. Yang dapat karma baik masa lampau kan orang yang kita bantu. Tapi yang membuat karma baik baru itu kan kita. Dan kalau kita bahagia berarti di situ langsung berbuah seketika. Itu. Tapi ada juga yang sudah berusaha karma masa lampau dan sekarang, tapi nggak berbuah-berbuah. Mungkin di kehidupan yang akan datang baru. Itu bisa juga. Maka kadangkala kita sebagai Buddhis itu tadi tidak perlu kita memohon, meminta pun. Kalau kita mengkondisikan sebab-sebabnya, akibat itu udah secara otomatis. Sebenarnya ya Bapak Ibu teman-teman, kalau kita terlalu sering berharap, misalnya berharap dan lain sebagainya, kita sering merusak kebajikan kita. Kalau kita berbuat baik, kita berharap karma baik berbuah atau orang itu baik sama kita, justru kita sering merusak kebajikan kita. Misalnya syarat berbuat baik apa? Bahagia sebelum memberi. Bahagia saat memberi. Bahagia setelah memberi. Tapi kenapa Bapak Ibu kok kreatif? Pas setelah memberi kok kecewa? Wah saya dana makan sama Bante nggak makan. Seharusnya kan udah selesai bahagia setelah memberi. Saking kreatifnya kita kadang malah merusak kebajikan kita kan. Wah nanti nggak maulah datang lagi, nggak maulah berbuat baik lagi. Rugi kita jadinya. Padahal kan Sang Buddha kasih syarat, bahagia sebelum memberi, saat dan sesudah. Yang nanti nggak usah dicari tahu lagi. Entah mau dipakai apa, buat apa, itu udah urusan masing-masing. Sesuatu ketika kita udah berbuat baik orang lain, di situ kita belajar melepas dengan ikhlas tanpa terikat dan mengikat. Nah poin kedua ini, tanpa terikat dan mengikat. Namanya kan memberi itu belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Maka bahasanya memberi, belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Tapi kalau kita beri sesuatu ke orang lain dan kita urusi lagi, kita terikat. Apalagi kalau kita berusaha dia harus baik sama kita, kita mengikat. Kita sering mengikat, dia seperti itu kalau bukan karena saya mana bisa. Nah ini kan sering terjadi, kalau kita ngomong gitu kita mengikat dan terikat. Wah wihara ini kalau bukan karena saya mana bisa. Secara tidak langsung di sini sebenarnya kita merusak kebajikan yang pernah kita lakukan. Disitulah muncul keserakahan baru. Itu muncul keserakahan, egonya di situ ada. Maka ketika kita berbuat baik, ketika melakukan kebaikan, ya lakukan saja. Gitu. Lakukan sesuatu hal yang memang seharusnya kita lakukan, nggak terlalu banyak melakukan yang tidak perlu kita lakukan. Tadi seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita perjuangkan. Kalau sering orang bilang kan, jangan memperjuangkan sesuatu yang tidak di mati-matian, padahal nggak dibawa mati. Nah, tapi orangnya di situ nggak ngapa-ngapain gitu loh. Maka kita harus memperjuangkan sesuatu karena kita sadar, kita tahu bahwa segala sesuatu ini akan mengalami perubahan. Tadi di awal Bante tadi bilang wayadamata sangkara apa madena sampadeta. Segala sesuatu yang tersusun, yang terkondisi itu tidak kekal. Maka kita di sini apa madena sampadeta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Perjuangan di sini harus kita lakukan benar-benar dari dalam diri kita, untuk diri kita, oleh diri kita. Orang lain mau bilang apa terserah.
Yang terpenting apa yang saya lakukan baik dan benar, tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri, terus jalan. Jangan hanya karena omongan 1-2 orang, kita berhenti berbuat baik. Bapak Ibu sering kan, berapa kali mungkin ada pengalaman ketika kita berbuat baik, ketika kita bantu orang, hanya karena orang bilang, nggak usah dibantu itu nanti kebiasaan. Kita berhenti berbuat baik hanya karena orang lain yang tidak bisa berbuat baik bilang ke kita. Dan ketika kita bantu orang, banyak orang, nanti kamu dimanfaatkan. Berbeda, kita harus membedakan antara dimanfaatkan dan kita memang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ingat, antara dimanfaatkan dan kita memang hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Kalau memang itu tidak merugikan diri sendiri, ya lakukan. Saya sering bilang, Bante ke sana ke sini diminta itu dimanfaatkan gimana? Enggak, saya tidak merasa dimanfaatkan. Justru kehidupan saya harus bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Orang mau bilang apa terserah. Karena ketika kita bermanfaat bagi orang lain dan kita bahagia di situ, kita nggak peduli niat orang seperti apa. Yang terpenting yang kita lakukan itu baik dan benar. Maka quote yang sering saya sebut, lebih baik kita dibenci tetapi tetap melakukan yang baik dan benar daripada kita memilih untuk menjadi munafik hanya supaya disukai orang, banyak orang. Kita lebih sering memilih salah, nggak apa-apa, yang penting sama-sama. Contohnya apa? Bapak Ibu di lampu merah, dari kanan kiri sepi, dari sana sepi, diklakson orang dari belakang, din, jalan. Padahal masih merah. Jalan nggak? Jalan, bareng-bareng. Salah nggak apa-apa Bante, sama-sama kok. Dia pun begitu kok. Nah, ini yang menjadi kebiasaan bahkan dalam kehidupan kita. Salah nggak apa-apa, yang penting sama-sama. Padahal yang harus kita latih adalah sendiri tidak apa-apa, yang penting benar. Sang Buddha pernah kasih nasihat kepada para biku, wahai para biku, dalam berkelana, bila engkau belum menemukan sahabat atau teman yang seperjuangan, setidaknya yang di atas kamu ataupun setara, lebih baik engkau berkelana seorang diri. Sama bagi teman-teman mungkin di sini yang masih jomblo, bilang aja, bukan berarti tidak laku, memang belum ada orang yang beruntung dapat saya gitu. Hiburan aja itu ya. Bukan berarti nggak laku, tapi belum ada orang beruntung. Sama Bapak Ibu, kita sering dalam persahabatan teman-teman, kita berusaha mendapatkan teman atau sahabat yang baik. Dan kita berusaha kemanapun kita nggak dapat. Nah, kalau kita berusaha mendapatkan teman sahabat yang baik, kalau kita belum menemukan, setidaknya kita harus menjadi sahabat dan teman yang baik bagi orang lain itu, maka di situ kita akan menemukan diri kita sendiri. Kalau kita hanya mengharap orang punya teman baik sama saya, sahabat baik sama saya, kalau kita belum menemukan, buatlah kita menjadi sahabat dan teman yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Setidaknya kalau kita belum menemukan orang lain, di situ kita menemukan diri kita. Diri kita menjadi seorang sahabat dan teman yang baik bagi orang lain. Maka perjalanan hidup ini harus benar-benar tahu kemana kita melangkah. Jangan takut melangkah hanya karena mungkin omongan dan mungkin instruksi dari orang lain. Yang terpenting itu baik dan benar, ya jalani saja. Kalau kita belajar dari Pangeran Siddhartha, kalau beliau tidak ditinggalkan 5 pertapa, Pangeran Siddhartha itu kan pernah dianggap, wah ini prakteknya nggak sesuai lagi, karena nggak praktek keras lagi. Nah setelah itu ditinggalkan 5 pertapa lagi. Kemudian Pangeran Siddhartha ya sendiri, berjuang sendiri, akhirnya mendapatkan. Nah kita belajar dari situ, walaupun sendiri, tapi cara dan daya upaya kita baik dan benar, ya lakukan. Wah Bante susah ini bisnis lain sebagainya, saya punya paspor, yang penting nanti terbang ke Kamboja. Temanku banyak kok di sana kok gitu. Udah tahu salah tapi nggak apa-apa, yang penting rame-rame. Maka sering terjadi karma buruk berbuahnya serentak, itu karma bersama. Nah, ini yang sering terjadi. Gitu. Mungkin satu lagi. Mana? Sini. Nah ini ada. Ini atau sini ya? Gantian sini lah. Tadi kan sini udah. Ini. Nah, oke sini.
Yang lain nanti ya. Namo Buddhaya Bante, Ya. izin bertanya apa tujuan kita untuk bermeditasi? Udah itu bagaimana cara kita biar bisa fokus saat bermeditasi dan di mana dan tempat ya, di mana dan kapan waktu yang tepat untuk kita memulai bermeditasi. Terima Oke. kasih Bante. Tujuan adalah bertahap. Jadi tidak selalu langsung tujuannya itu benar sesuai. Kadang kita meditasi pertama dari terpaksa. Setelah terpaksa nanti menjadi biasa. Setelah biasa nanti kita menjadi tahu memang itu yang seharusnya saya lakukan. Jadi jangan paksa diri kita langsung benar dalam konsep meditasi, tapi dalam perjalanan itu bahkan belajar. Itu nanti bertahap kita akan menemukan. Yang terpenting adalah caranya benar. Nanti tujuannya di situ setiap jenjangnya kita akan tahu sendiri. Sama Bapak Ibu mungkin dulu tujuannya menikah apa? Wah Bante supaya ada pasangan. Habis itu harus punya anak. Habis itu harus punya menantu. Habis itu harus punya cucu dan lain sebagainya. Setiap tahapan tujuan meditasi itu berbeda-beda. Dan itu nanti secara otomatis bertahap. Yang terpenting kita harus tahu caranya benar. Sebenarnya bukan lebih ke tujuan tapi efek dalam meditasi nanti itu dapatnya apa. Nah, itu jalani, nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Bahkan dalam meditasi itu bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang hilang dari diri saya ketika saya meditasi. Ngerti ya maksudnya ya? Pas kita meditasi, apa yang hilang dari diri saya? Pertama mungkin ketidaksabaran kita. Ini bisa menjadi sabar. Yang hilang mungkin kebencian kita udah mulai berkurang. Tujuannya adalah menghilangkan sesuatu hal yang buruk dalam diri kita. Itu pun tujuan yang awal. Nanti ketika udah naik bertahap, itu secara otomatis sendiri. Tujuan kita dalam perjalanan itu. Jadi nggak usah langsung saya harus mencapai penerangan sempurna. Memang tujuannya ke situ gitu loh. Tapi kalau nanti kita langsung ke situ, sedangkan kita tujuannya kan nanti penerangan sempurna tangga yang paling atas. Sedangkan kita harus tangga yang pelan dulu. Nah, kalau langsung mau ke sana, nah indigo tadi. Indikasi gangguan otak jadinya. Kita langsung berharapnya langsung tinggi. Sama halnya ketika kita mau naik tangga, tujuan kita memang tangga akhir. Tetapi jalan di tangga yang baik adalah bertahap. Nggak bisa kita langsung loncat. Mungkin bisa tapi efeknya akan lebih berbahaya. Sama meditasi juga demikian. Kalau kita mau yang langsung gini langsung itu metodenya yang berbahaya lain sebagainya. Justru efeknya juga berbahaya. Bagi batin kita, bagi kehidupan kita. Jangan sampai nanti meditasi tujuannya mau yang langsung tinggi. Nah, besok nyanyi. Lumpuhkanlah ingatanku. Susah kita kan. Nah, sebenarnya kita sebagai umat Buddha, Bapak Ibu, kita sharing, terkhusus sebagai umat berumah tangga. Meditasi itu kan seperti minum vitamin, menjadi asupan. Supaya ketika menghadapi tantangan dan rintangan bisa menjadi lebih sabar. Berbeda dengan cara meditasi Pabajita atau para Bante. Jadi umat Buddha itu ada Pabajita, ada Garawasa. Garawasa itu perumah tangga. Bahkan porsi meditasinya, porsi mungkin waktunya, tempatnya berbeda dengan Pabajita. Kalau kita mau langsung seperti Pabajita, memang bisa, tapi efeknya berbahaya terutama dalam kehidupan berumah tangga Bapak Ibu. Banyak fenomena belakangan ini karena umat Buddha saking mau sedang semangatnya. Saya dulu pernah cerita juga, sedang semangatnya pokoknya setiap hari mau meditasi, setiap hari mau ke wihara, mau gini, mau itu, pergi retreat, pergi ke sana. Pas pulang dari retreat di rumah, jalan pun gini. Makan harus pelan gitu. Harus tahu membedakan mana kita sedang retreat meditasi, mana kita sedang di rumah.
Jangan sok karena saya kan sudah sering meditasi, retreat. Semua pokoknya penuh kesadaran. Minum di rumah pun harus gini kan. Ada itu kejadian itu nanti suaminya bilang, Bante kayaknya istri saya pulang dari retreat kesambet. Mungkin sahabat-sahabat di sini pernah punya teman yang seperti itu. Nggak salah tapi bahaya gitu loh. Kalau langsung mau yang Pak Bajita ya sekalian jadi biku aja gitu loh. Gitu loh. Nah, maka bagaimana praktek umat Buddha perumah tangga Garawasa? Topiknya, cara meditasinya, teorinya, ya yang memang wajar-wajar untuk perumah tangga. Gitu loh. Maka sering orang bilang, wah Bante susah ya belajar Dhamma ini. Bukan susah, tapi karena Bapak Ibu konsumsi Dhamma, topiknya yang memang bukan untuk perumah tangga, tapi untuk Garawasa. Gitu loh, yang tinggi. Nah, kayak meditasi misalnya 1 hari harus 8 jam, duduk harus berjam-jam. Sedangkan Bapak Ibu bekerja di rumah. Nanti kalau di rumah kok meditasi terus, kok malah gini terus, nah, tukar tambah suaminya nanti. Ya kan? Kapan, tempat, dan waktu adalah tempat yang memang bisa untuk santai, waktunya tidak mengganggu aktivitas lainnya di dalam rumah tangga. Untuk rumah tangga ya, tidak mengganggu aktivitas bersama dalam rumah tangga. Atau buat kesepakatan mungkin sama keluarga atau siapa, pokoknya jam segini sampai jam segini kalau saya belajar meditasi jangan diganggu. Jangan nanti, jangan ganggu saya mau meditasi ini. Nah, mau meditasi tapi marah-marah gitu. Kan malah merugikan orang lain, merugikan diri kita juga kan. Nah, itu. Intinya tempat dan waktu menyesuaikan waktu kita gimana. Kalau tujuannya tadi bertahap, setiap saat nanti akan tahu. Tapi tujuan tertinggi yang mencapai penerangan sempurna itu. Nah, cuman itu ya belum tahu jauhnya. Yang terpenting kan kita punya sekarang. Berusaha. Tabungannya itu mulai dari sekarang. Itu. Oke, bisa dipahami? Oke, mungkin itu Bapak Ibu nanti tadi yang tanya nanti kasihkan ya. Ya mungkin itu yang bisa Bante sampaikan di sharing Dhamma pada siang hari ini. Atau ada yang mau bertanya lagi? Ada? Banyak ya? Nah, pertanyaan terakhir 2 orang lah. Nah ini kalau ini 1, itu 1 langsung jadi 1 aja. Jarang-jarang, setahun sekali saya di sini. Hari Minggu. Namo Buddhaya Bante, Buddhaya. nama saya Henry. Pertanyaan saya adalah, zaman sekarang kita terus mengalami perubahan. Jadi terkadang motivasi hidup kita juga sering berubah-ubah, sering waktu, karena banyak hal yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, jadi bagaimana cara yang bijak dalam menghadapi hal tersebut? Terima kasih Bante. Oke. Harapan dan kita sering sebenarnya bukan tidak sesuai, tapi kita lebih sering menolak sesuatu yang sudah terjadi. Nah ini penderitaan yang kita sengaja juga, kita tidak menerima kondisi yang sudah terjadi. Coba kita pikir bersama ya Bapak Ibu, kita sering menolak kondisi yang sudah terjadi. Poinnya adalah sudah terjadi, kok kita masih nggak terima? Ada 2 tip, yang baik dan buruk. Ketika kondisi yang buruk terjadi, pertama dan utama, walaupun itu membuat kita sakit, menderita, pertama adalah terima dulu. Nah, poin pertama, ketika situasi yang buruk terjadi, terima dulu. Karena terima nggak terima kan sudah terjadi. Karena penderitaan yang kita sengaja adalah sudah terjadi tapi kita nggak mau terima. Gimana mau melangkah? Pertama terima. Kedua sadari bahwa ini pun tidak lepas dari sebab akibat. Dan juga tidak permanen, ini bisa berubah. Ini kondisi yang buruk ya. Terima dulu, sadari bahwa ini tidak ada yang disebabkan oleh orang lain, tetapi disebabkan oleh diri saya sendiri. Dan ini juga bisa berubah. Supaya kita nggak terpuruk di situ. Terima, sadari, kemudian lepaskan. Ingat, lepaskan. Melepaskan bukan berarti harus melupakan. Oh Bante, pokoknya kalau saya sama mantan saya, semakin saya mau melupakan kok semakin ingat. Ya kan? Justru melepaskan bukan berarti harus melupakan. Tetapi menerima kondisi yang saat ini terjadi sebagaimana adanya.
Sama ketika kita kehilangan orang yang kita cintai udah meninggal. Kita kan melepas. Bukan berarti harus melupakan. Mungkin yang neneknya, kakeknya, mungkin orang tuanya yang sudah meninggal. Wah berarti kalau saya melupakan orang tua yang sudah meninggal kan durhaka. Bukan melupakan, tapi melepaskan. Melepaskan di sini menerima kondisi yang sudah terjadi sebagaimana adanya. Berarti terima, sadari, lepaskan. Kemudian poin yang ketiga, kita melangkah. Melangkah maksudnya adalah melakukan hal yang lain yang lebih baik, yang bisa mengubah kondisi yang tadi terjadi lebih baik. Kita sebagai umat Buddha, terima, menyadari bukan berarti pasrah. Tapi kita harus mengubah juga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, bahkan melewati masalah itu adalah cara menyelesaikan. Ada dua cara menyelesaikan masalah. Pertama, kalau masalah itu bisa diselesaikan, nggak usah terlalu dipikir sampai stres, lawang bisa diselesaikan. Ya kan? Yang kedua, kalau kita udah tahu masalah itu nggak bisa diselesaikan, ya nggak usah dipikir sampai stres, lawang tahu udah nggak bisa diselesaikan. Ya kan? Kalau tahu bisa diselesaikan, ya udah selesaikan, nggak usah mikir sampai stres. Kalau udah tahu nggak bisa diselesaikan, ya udah nggak usah dipikir sampai stres, lawang nggak bisa, udah lewati. Nah, itu. Tadi kalau hal buruk, terima, sadari, lepaskan, jangan lupa melangkah lagi. Kalau hal yang baik, terima. Oh gampang lah, kalau yang baik pasti terima. Kemudian yang dua, sadari. Sadari bahwa kebaikan yang pernah saya lakukan, hal baik yang saya lakukan, ternyata membawa kebahagiaan seperti yang sekarang saya rasakan. Terima, sadari bahwa ini pun sebab dari apa yang pernah saya lakukan. Dan ini pun akan berubah. Supaya nanti kebahagiaan ini berubah menjadi kesedihan, kita lebih mudah menerima. Sama kita bahagia ketika dapat hadiah, dapat pasangan dan lain sebagainya. Ketika nanti udah kehilangan, kita nggak terlalu berlebihan menderitanya. Padahal kan nggak ada yang benar-benar kita miliki. Sering Bante bilang, untuk apa kita menderita berlebihan ketika kehilangan sesuatu? Bukankah kita pernah bahagia ketika belum memiliki sesuatu itu? Ya, misalnya saya sebelumnya nggak ada buku ini. Pas saya ada, saya bahagia. Pas belum ada pun bahagia. Tapi pas kehilangan, ngapain kita menderita berlebihan? Bukankah kita pernah bahagia ketika belum memiliki itu? Itu tadi. Kalau yang baik, terima, sadari bahwa itu sebab akibat. Kemudian kembangkan. Nah ini, terima, sadari, kembangkan. Sesuatu hal yang baik, pikiran yang baik muncul harus segera dilakukan. Kalau enggak nanti kadaluarsa, wah Bante saya punya pikiran mau berbuat baik ke sana. Punya saja terus, kalau enggak kita kembangkan, belum tentu muncul lagi. Karena satu hari ini, lebih sering muncul pikiran-pikiran yang belum tentu positif. Kalau yang muncul positif, maka disitulah usahakan, kembangkan. Lakukan yang terjadi. Ya, jadi ada dua tadi ya. Kalau yang buruk terima, sadari, lepaskan, melangkah. Kalau yang baik terima, sadari, kembangkan. Oke. Satu lagi tadi ya. Oke. Pas 5 pertanyaan kan? 5 bukunya. Namo Buddhaya Bante. Ya. Saya mau nanya seperti yang Bante terangkan tadi. Sewaktu meditasi kita bisa melihat dan juga bisa mendengar. Apakah itu memang kerusakan otak atau macam mana? Dan bagaimana kita menjalani meditasi dengan benar? Makasih. Oke, makasih. Jadi hal-hal itu memang ada. Cuman benar-benar ada atau kita yang mengadakan. Ini sering terjadi. Memang efek dari meditasi salah satunya adalah memiliki mata batin, bisa melihat sesuatu yang lain sebagainya. Tapi itu prosesnya juga panjang. Kita sering seolah-olah dapat seperti itu karena pertama adalah kita punya wawasan, punya ilmu. Ilmu di sini bukan ilmu hitam ya. Tapi ilmu kita pernah belajar tentang meditasi. Orang yang pernah baca buku meditasi, panjang baca buku meditasi, belum pernah latihan, latihannya malah lebih lambat. Nah, ini saya katakan ini. Orang yang banyak pengetahuan meditasinya,
pas meditasi malah lebih lambat. Kenapa? Karena banyak keinginannya. Seolah-olah pas ini, wah ini kayaknya saya seperti buku yang saya baca tadi. Mungkin teman-teman yang pernah baca buku Acanman yang tebelnya segini, itu seolah-olah kita jadi Acanman. Padahal kita baru mulai. Maka saya sering ada kelas meditasi, bahkan saya hampir tiap 1 bulan sekali itu hampir di Jakarta itu ada kelas meditasi dan itu full 100% gak ada umat Buddha. Dan yang pemahaman meditasinya memang dari nol. Kenapa? Memang lebih gampang ngajari orang meditasi yang belum pernah meditasi daripada yang sudah pernah meditasi. Karena orang yang udah pintar meditasi, pas tanya nanti pasti gini, tapi Bante, ya kan? Coba ibu-ibu ajari orang lain masak, yang pernah belajar masak. Oh bumbunya kesini, tapi kemarin saya nggak gini. Nah, jadi susah. Maka di situ kalau kita pernah belajar, kosongkan dulu. Nah, di situ. Itu memang hasil dari meditasi kita, cuman tujuan kita bukan di situ. Proses aja, ikuti prosesnya. Ibarat kan tujuan kita tadi ketenangan. Di jalan kita ketemu mungkin cahaya, mungkin kondisi batin yang seneng, kegiuran dan lain sebagainya. Itu harus ditinggalkan. Jalan terus saja. Sama tujuan mungkin tadi dari rumah ke ITBC. Di jalan tadi ada KFC lah, ada McD lah, ada Edilau lah, ada apa semua. Tapi tujuan kita ke sini, kita hanya tahu bahwa di pinggir perjalanan ada ini. Kita nggak bisa tidak mau melihat, tapi ada. Tapi tujuan kita ke sini. Gitu. Jadi fokus pada apa yang sedang kita lakukan, yaitu meditasi itu sendiri. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, nanti Selasa Kamis bisa ikut. Baik, Bapak Ibu, ini benar-benar sudah selesai ya. Ya. Terima kasih sudah sharing pada kesempatan siang hari ini. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang saya sengaja ataupun yang memang saya sengaja. Ya karena saya ngomong memang sengaja ya. Ya, kita sharing terus kita ketika belum tahu kita cari tahu, ketika udah tahu, ketika kita bertanya itu memperkuat keyakinan kita supaya tidak ada keraguan-keraguan dalam praktek dharma kita, dalam latihan kita. Jadikanlah dhamma ini cara hidup keseharian menjadi solusi dan menjadi cara jalan yang memang sesuai dengan Buddha Dhamma. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk turut berbahagia. Namo Buddhaya.